Membuktikan kelebihan, kemuliaan, keistimewaan yang ada pada diri kita. Coba buktikan apakah memang betul-betul kita penyantun. Coba buktikan apakah memang betul-betul kita sabar. Apakah memang betul-betul kita mulia. Apakah memang betul-betul kita baik. Apakah memang betul-betul kita hebat. Jadi sepertinya yang walaupun dengan kita tidak mendengar, yang walaupun dengan kita tidak menyaksikan, daripada sekian ribu banyak makhluk Allah yang Allah ciptakan, kalau boleh saya bahasakan, kalau boleh saya bahasakan dengan bahasa yang menjadi mangsa makan, menjadi mangsa dikerjai, ditumpati, diduduki, dipakai, digunakan, dimanfaatkan, bukan hasilnya untuk kalian. Petrolnya, tanahnya, udaranya, anginnya, airnya, semuanya itu dikuras oleh manusia. Petronas, apa yang dikurasnya? Petrol, minyak. Daripada mana katanya? Daripada perut bumi Allah Jalla wa'ala. Coba buktikan kehebatan manusia kepada makhluk Allah lainnya. Apakah merupakan makhluk yang tunduk dan taat, yang setia, yang tidak pernah komplain, yang senantiasa dan selalu mengucapkan sami'na wa ata'na wa qur'anaka rabbana wa ilaikal masir. Membebankan, tidak membebankan, berat ataupun juga ringan, susah ataupun juga mudah, dalam bentuk perintah yang seperti apapun, kalau memang itu daripada Sang Pencipta, syiar manusia, kami patuh, taat dan setia dengan segala perintahmu, patuh dan taat, siap untuk meninggalkan segala laranganmu. Itu syiar yang sepatutnya kita lantunkan. Tapi yang bagaimanapun ketaatan dan kesetiaan daripada manusia, baktinya kepada Allah Jalla wa'ala, tetap karena ada sesuatu yang kita inginkan. Kalaulah dikatakan surga yang kita harapkan, kesehatan yang kita dambakan, ketenangan dan keamanan itu dikatakan tidak ikhlas, martabat ikhlas yang paling tinggi itu adalah beribadah hanya untuk mendapatkan ridha.
tapi tetap ada tujuan. Berkorbannya kita, beribadahnya kita, ubudiyah yang seperti apa? Bunyi pesawat, bukan bunyi kereta, bunyi motor. Saya tak tahu bunyi pesawat itu macam mana. Bunyi bising, satu saja. Masya Allah, jauhnya jaraknya kita tempuh sampai tidak kurang daripada dalam 11.000 km daripada KLII mendarat di Madinah atau juga mendarat di Jeddah untuk kita melaksanakan ibadah ini. Tetap kita ada tujuan yang paling tidak, ini level yang paling tinggi, tujuannya untuk mendapatkan ridha dan mahabbah daripada Allah. Tetap ada hampuan yang diharapkan. Itu macam itu menuju pengorbanan kita. Tapi pengorbanan makhluk-makhluk yang kita korbankan, yang kalau seumpamanya jenis-jenis seperti tanaman sebenarnya ada nyawa, tapi taklah nampak pada saat kita memakannya, seperti dengan cerita yang pada waktu kita menyiang ikan, yang kalau pada waktu kita menyembelih seumpama 3 jenis binatang korban yang kita sembelih, itu memang betul-betul kalau kita tidak merasakan pun pasti dan pasti kita boleh memastikan dia kesakitan. Ketika kita menyembelihnya nanti, jangan kita lama lagi. Dalam 10 hari lebih sedikit saja akan kita sembelih. Oh, kesakitan, sakit. Agak sakit kan? Pada saat kami itu senyap, pasuran Anda sakit. Kalau cempaka dimakan, durian, atau juga dengan minuman diminum, atau juga seumpama nasi, seumpama roti, itu tidak nampak deritanya dengan kita, yang walaupun dikatakan dia juga daripada makhluk yang hidup dan juga yang boleh berkembang. Tapi kalau daripada jenis binatang yang mempunyai roh dan nyawa, seperti ikan ketika kita siang, atau seperti ayam pada waktu kita sembelih, kemudian kita potong-potong, kita keras-keras, kemudian kita goreng, kita masak, kita bakar, ikan bakar, ayam bakar, goreng dan lain sebagainya, kemudian kita makan. Maka kita tidak dapat membayangkan bagaimana derita yang menimpa kepada binatang yang menjadi makanan manusia, seperti itu dengan pengorbanan yang mereka berikan kepada kita untuk apa saja, agar dengan kalian boleh melaksanakan perintah-perintah Allah dengan baik, agar dengan kalian dapat mengukuhkan diri kalian kepada Allah Jalla wa'ala, agar dengan kalian akan mendapatkan ganjaran pahala yang berlipat ganda nanti pada hari kiamat, atau sampai disembelih. Teruk sungguh, yang walaupun karena kita beli, kalau seadanya 500 ringgit, atau kata kasedah harga kambing di sini sampai mencacat dalam 1.000 ringgit kambing. Kira-kira dengan apa yang berlaku kepada kambing, dibayar 1.000, kita beli kepada siapa? Bukan kambing yang disembelih yang dapat duitnya. Kalau sebenarnya tuan kambing tadi dapat uang 1.000 RM sehingga dia boleh mengembangkan, bikin kandang lebih cantik, atau boleh itu dan ini, tak apa. Ini duitnya pada manusia lagi. Kita yang korban, manusia yang senang, dia yang untung. Coba, kalau sampai manusia yang seperti itu keadaannya, tidak mau patuh dan tidak beriman kepada Allah, wajar kalau Allah ancam dengan ancaman api neraka kekal abadi selama-lamanya. Terasa tak macam mana sakitnya seketika di siang? Terasa tak macam mana sakitnya seketika disembelih? Terasa tak macam mana sakitnya seketika dipotong-potong? Kalau kita tadi berkorban, kita korbankan waktu, kita korbankan duit, zakat kita keluarkan. Zakat duit masuk pada mulut manusia, untuk keperluan hidup manusia, untuk kepentingan bisnis manusia. Daripada kita dapat pahala daripada Allah. Bahkan kebaikan kita yang pertama tambah kembali dengan bisnis dan juga dengan rezeki yang diberkati, bahkan dilipat gandakan oleh Allah, yang sehingga daripada 1 juta menjadi 2, menjadi 3, menjadi 4, semuanya keuntungannya untuk kita. Jadi kalau berbicara tentang bahasa pengorbanan daripada manusia tidak ada apa-apanya, sebab manusia hanya sepakat mengorbankan tapi belum pernah dikorbankan. Kalau sampai pada saat kita akan dikorbankan, kita akan tarik mundur, maka kita akan memilih jalur yang lebih selamat dan juga yang lebih aman. Kita mungkin akan jadi mangsa korban kalau pada saat kita berperang di jalan Allah
jalla wa'ala. Selain daripada jihad fisabilillah, pengorbanan yang kita lakukan mengorbankan, bukan dikorbankan. Tapi kalau dengan hewan korban pada beberapa waktu yang akan datang, itu ketiga-tiganya akan dikorbankan. Jadi kalau seandainya kita selalu bukan awak sebenarnya buat bertanya semacam itu. Jadi kata ibu kita ini, mungkin kalau seandainya mereka ada alat komunikasi boleh berhubungan. Katakan kami ada Facebook, ini ada email, ini ada jaringan. Mesti mereka akan berbuat-buat sama mereka. Katanya, lo palong, masuk, hangat, panjang, kate, matam, hati-hati nih. Ini hari-hari ini kayaknya gak merisaukan. Coba tengok manusia. Kayaknya sudah, saya perhatikan sering saja datang ke kawasan kita. Itu nak buat apa tuh sebenarnya? Bahkan kadang-kadang sampai bersimpang, bernegosiasi dengan pemilik kita. Agak-agak mereka nak buat apa lagi dengan kita. Tapi namanya binatang tak ada akal, relenya. Coba kalau dengan manusia, kalau kita tahu ada serangan yang akan menyerang kita, terserah lahan datu kah, datu lahan kah, atau mana itu? Lahan datu. Sudah beda ceritanya daripada bangsa Filipina. Kan Filipina sudah mendapatkan izin Malaysia, itu tak kisah. Cuma yang secara pasti pada saat negara sudah terancam, kita akan melakukan suatu aksi balas. Bagaimana supaya kita akan selamat? Kambing, bahasa sana diincar-incar. Bahasa diincar. Orang itu senantiasa tengok yang tangguh, yang apa itu? Oh yang itu 2000-an. Batu kambing domba, dan telinganya lebar panjang, itu mahal gitu tuh. Sana sampai 5-6 jutaan, harganya mahal dulu. Masyaallah. Ternyata kambing tadi itu menghantar SMS atau hantar Facebook kepada temannya, ini apa nih manusia? Nak buat apa pula dengan kita? Sudahnya kalau dulu yang kena sate, yang kena gulai, tulang kambing, coba sampai kepada untuk urusan hubungan jasmani batin manusia pun kadang-kadang kambing jadi sasaran. Supaya boleh menaduk-naduk balik dengan pasangan. Sampai ke tahap itu. Antum sudah gunakan segala-galanya daripada semua makhluk ciptaan Allah. Guna herbal yang mana satu, tapi tak berkira untuk menguatkan tenaga batin. Tidak harus menyembelih aku. Itu bahasa berapa? Terus tak? Kita tahu macam mana? Macam mana? Kalau Allah bagikan segala-galanya dengan kita, terus malam Jumat di Bukit Jalil, terus pada malam Jumat dengan drum, dengan gitar, atau di kelab-kelab balap, atau di tepi pantai, kelab-kelab telanjang. Oh, kata kambing, puji minta maaf. Syukur aku tidak jadi seperti kamu. Yang menurut aku kambing, tapi aku restu riba sebagai kambing. Disembelih sekalipun tak masalah, sebab aku tidak punya tanggung jawab nanti di akhir. Antum punya tanggung jawab besar bagi hadapan Allah. Jenius, pintar, profesor, dokter, dan lain sebagainya, macam-macam titel yang diberikan. Tapi kenapa pada saat dipanggil Allah tidak datang? Dengan bahasa adzan yang senantiasa kita kemandangkan, atau dengan bahasa adzan yang senantiasa saya sebut-sebut sampai berkali-kali dilihat, ini semuanya melihat, semuanya melihat. Siapa yang menghayalkan? Ini dengan mikrofon boleh menyaringkan dan melantangkan suara sehingga boleh didengar sampai ke sana sini. Siapa yang pernah menghayalkan dulu ternyata dengan besi boleh terbang? Siapa yang pernah menghayalkan ternyata dengan peralatan sebuah ekor boleh menyejukkan udara dan sebagainya? Itu tidak pernah terkhayalkan sejak 200-300 tahun yang lalu. Hebat, masyaallah Bapak-bapak. Luar biasa hebat kemampuan yang Allah berikan kepada manusia. Maka pada saat ketika disuruh dengan antum, saya maksudkan Allahu Akbar, Allahu Akbar. Jelas atau tak jelas? Allahu Akbar, Allahu Akbar. Boleh dengar? Saya dah matikan yang ini, masih nyaring lagi. Gara-gara sini yang menangkap. Oke, tapi itu pun masih boleh didengar. Ini
ngaji saya guna bahasa nasional. Bagaimana azan yang dikumandangkan dengan lantunan takbir yang berkali-kali tadi itu, bukan sekadar berkali-kali dengan lantunan suara yang merdu, nyari, lantang, jelas, dengan menggunakan buku suara dengan sound system yang barangkali minta maaf yang punya masjid ini mungkin ya adalah dalam 2-3 ribu, mungkin tak sampai ya, pengingat 5 ribu saja. Bahkan bukan seperti yang di SD, insyaAllah itu yang negara besar ribu. Kan pada saat diseru dengan saluran suara yang lantang dan neritus dengan kita pura-pura tidak tahu. Ini semuanya akan menjadi saksi. Semua makhluk akan menjadi saksi kepada kita. Al-yawma nakhtimu ala afwahihim. Pada hari itulah kami akan gam mulut mereka dengan 1000 bahasa atau daripada 1000 bahasa. Watukan limuna aidihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Akan bercakap-cakap dan berbicara kepada kami, kakinya, tangannya, anggota semuanya akan jadi saksi. Nabi kita bersabda nanti pada akhir zaman, sayukallimur rajul shis'u na'lihi, tali selepa, tali kasurnya akan berbicara fasih dengan kita. Semuanya akan jadi saksi. Minta maaf dengan bahasa. Kesimpulannya, ya Allah ya Rahman Rahimin. Jadi katakan itu yang kedengaran dari atas itu apa? Yang bentuknya bulat itu apa? Kambing cakap dengan tanya dengan lembut. Kata lembut, Anda pun tak tahu. Tapi nampak suara nyari kedengaran. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Insya Allah dalam ukuran 1 kilometer, muka belakang sambil nyamping lantang mendengar dengan lantunan adzan yang berkumandang. Sampai mungkin barangkali kalau ada makhluk yang sedang tidur dia akan terkejut. Tapi pada saat mereka tunggu, mereka tengok, mereka perhatikan, mereka intip, mereka lihat. Ternyata tuan hajinya, makciknya, atau juga dengan kedua muslim dan muslimahnya, buat dengan dia santai, dia makan. Tak apa makan akan menyusul. Ada yang main gitar, ada yang masih di padang golf lagi, masih pukul lagi tuh. Jadi kata kambing, cik nak numpang tanya kada. Numpang tanya, seruan itu untuk siapa sebenarnya? Untuk aku kan, kalau aku tak datang ke masjid terkesah, sebab saya pasti satu, aku bukan orang yang mukallaf. Yang kedua, bukan ditujukan kepada saya. Itu kalau setahu kami ditujukan kepada kalian. Tapi kenapa kalian tidak datang? Kalian itu sudah jadi kambing, enggak? Oh, kasar kambing itu cakap macam itu. Pikir. Sederhana saja. Supaya jangan sampai nanti adzan berkumandang kita tidak datang. Itu saja kesimpulan. Supaya jangan sampai kalau pada saat Allah seru, Allah kata tutup. Allah kata datang. Allah kata baca. Allah kata duduk. Nanti kita kata minum dengan tangan kanan. Dari mana kelebihan kita? Kelebihan kita, satu, minum sama-sama minum. Orang kafir pun juga minum. Orang kafir buat project mungkin lebih aktif daripada kita. Coba, yang pertama produk Blue Velvet siapa? Orang Eropa lah. Amerika punya, orang-orang kafir punya, orang Islam tidak tuh babi. Akhir-akhir ini saja yang paling teruk, dia kamera punya dia sendiri. Malam pertama dia rekam, kemudian dia masukkan dalam Facebook, kemudian dia sebarkan ke sana kemari. Kata kambing, syukur aku tidak jadi manusia seperti awak. Laksana betul-betul lebih cicik dan juga lebih sesat daripada binatang. Binatang tidak memperagakan kemaluannya di hadapan orang lain. Ternyata manusia sudah selasat dan juga sudah secicik itu dengan pemikirannya. Masya Allah, tabarakallah. Sekarang bagaimana? Kalau berbicara tentang kemewahan, hidup mereka lebih mewah. Dijemput, saya tidak pernah sampai dijemput, tapi cerita teman-teman kita sudah sampai dijemput. Pilih kecil ya, rumah kecil, tapi rumah yang kecil tadi itu serbaguna. Dengan 5 kontrol berubah menjadi dapur, dengan sekejap berubah menjadi ruang tunggu, menjadi bilik tidur, menjadi ruang tamu. Oh, masya Allah, tabarakallah, canggih.
Cina, Sin, katanya jalanan sudah sampai 8 tingkat, sampai bawah bumi pun dipikirkan untuk jalanan. Begitu datang kereta api berusaha seperti semut saja ramainya, muslimnya saja sudah mencacah tidak kurang daripada sekian ratus juta, penduduknya lebih daripada 1000 juta. Hebat. Kalau berbicara tentang kemewahan, mereka lebih menikmati. Apa bedanya kita orang Islam yang mempunyai nabi yang teristimewa, mempunyai amal ibadah yang teristimewa, mempunyai kajian dan akidah yang teristimewa, kepercayaan yang teristimewa. Kelainan kita, kalau pada saat sama-sama minum, memang, tapi minumnya kami ibadah, minumnya kami kemuliaan, minumnya kami adalah pahala, minumnya kami adalah syukur, minumnya kami adalah untuk kesejahteraan dunia dan akhirat. Bismillahirrahmanirrahim. Yang pertama dengan tangan kanan, yang kedua diminum dengan ucapan basmalah, yang ketiga diminum dengan 3 kali tarik nafas. Baru kelihatan perbedaan orang Islam dengan non-Muslim atau dengan makhluk-makhluk Allah lainnya. Tapi kalau pada saat non-Muslim makan keripik makan donat dengan tangan kiri, orang Islam juga makan minumnya dengan tangan kiri, apa bedanya? Kita dan Nabi akhir zaman, mereka menyembah patung, kita menyembah Allah. Dan ada rasul-rasul yang diutus Allah kepada kita untuk membantu dan juga untuk membimbing kehidupan kita agar kita dapat melaksanakan yang terbaik, yang teristimewa dan yang paling mulia di sisi Allah Jalla wa'ala, sesuai dengan aturan dan dengan ketetapan hukum yang Allah tentukan. Allah kata sembelih, kita sembelih, sebab dibalik daripada penyembelihan yang kita lakukan tadi itu, kamu akan mendapatkan kesukaan ridha dan ganjaran pahala daripada Allah Jalla wa'ala. Allah kata wata Bismillahirrahmanirrahim, Bismillahirrahmanirrahim. Dari sanalah perbedaan kita. Sama-sama nikah kawin, mereka pun juga nikah kawin, tapi nikah kawin kita satu, untuk menyalurkan nafsu secara halal. Yang kedua, untuk mengamalkan salah satu daripada sunnah baginda. Yang ketiga, agar kita mendapatkan zuriat dan keturunan yang soleh dan yang soleha. Yang keempat, agar berpeluang kita untuk mendapatkan amal ibadah, usaha kebaikan yang bersambung dengan peraturan anak dan cucu. Selain daripada itu, untuk memancing naluri kita agar kita terpancing dengan kenikmatan berhubungan badan dengan pasangannya pada saat di dalam surga nanti pada hari kiamat. Itu yang terlihatkan di dalam hati pada saat ketika kita berdiri, diatur pula. Nanti kita kata jangan oryanin telanjang bukit tanpa ada selai kain. Kalau panah pun adalah kain yang agak nipis yang menutupi badan mereka berdua. Kemudian ada bacaan yang dibaca. Pada waktu itu bukan baca Quran, bukan baca Yasin, bukan baca Tabarak, yang dibaca Allahumma jannibna syaitan. Berarti ada perbedaan kata. Kalau pada saat kita melaksanakan hubungan intim, hubungan jasa dengan pasangan kita pun, kita akan mendapatkan ganjaran pahala daripada Allah. Maka dengan demikian, ketaatan manusia bukan hanya taat pada saat kita datang ke masjid, tapi ketaatan manusia kepada Allah Jalla wa'ala daripada berbagai aspek, pakaian, makanan, minuman, ekonomi, politik, budaya, hiburan. Tapi kenapa hiburan dalam Islam tak sebanyak dengan hiburan yang kita saksikan sekarang ini? Sebab memang Allah menciptakan manusia ke dunia bukan untuk hiburan. Coba, kan dalam Islam katanya alat-alat musik yang diperbolehkan itu sangat pompangnya. Mana drumnya, mana keyboardnya, mana gambusnya, mana apa lagi, serolingnya, mana gitarnya, itu saja. Yang boleh satu dia pam-pam-pam, betul, kurang asik. Tidak sebanyak makanan, tidak sebanyak minuman, tidak sebanyak ibadah. Kalau itu pertanyaannya senang saja. Sebab karena manusia diciptakan Allah untuk ibadah. Makanya ada bermacam-macam jenis ibadah. Kalau yang bukan ibadah pun akan dapat kita ubudiahkan, akan dapat kita jadikan sebagai ibadah. Satu, ikut pedoman sunnah dan hukum. Kemudian yang kedua, ikut aturan Allah Jalla wa'ala. Kalau dengan hiburan, Nabi kita bersabda, inama hiasan atau muasa'a, itu cuma hanya sewaktu-waktu saja. Mungkin dah pening, mungkin dah jenuh, mungkin dah letih. Itu pun pada batasan-batasan yang diperbolehkan.
Entah itu dengan berenang, entah itu dengan berkuda, entah itu dengan yang seumpamanya. Hiburan yang tidak berbau syubhat dan juga yang tidak berbau dan tidak berbau haram. Hiburan yang boleh menenangkan hati dan jiwa, dalam waktu yang sama boleh mendekatkan kita kepada Allah Jalla wa'ala. Bapana billah. Jadi korban bukan dikorbankan, tapi kita berkorban dengan menyembelih 3 jenis binatang. Tadi malam dan sebelumnya banyak pertanyaan-pertanyaan yang ditanyakan tentang korban. Yang kita korbankan hanya daripada 3 jenis saja: onta, lembu, kambing dengan semua jenisnya. Semua jenis kambing, kambing biri-biri, harumnya, toliannya, tes, bahan. Begitu juga dengan lembu, dengan kerbaunya itu sejenis, dengan onta pun juga dengan semua jenis. Daripada 3 jenis binatang itu saja. Bagaimana kira-kira dengan rusa? Bagaimana kira-kira dengan arnab? Bagaimana tadi malam ada yang tanya burung onta katanya. Boleh kita berkorban dengan burung onta? Saya kata boleh. Bagaimana tak boleh kalau kakinya 4? Kalau burung onta kakinya 2 tak boleh lah. Kalau kakinya 4 oke. Kalau 4 jadi onta, tak lagi jadi burung. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Jadi ngaji untuk korban tuntutannya sama dengan kita melaksanakan sembahyang doa yang pada tiap hari kita disunahkan untuk kita melaksanakan sembahyang doa. Dia dengan korban tuntutannya dituntut kepada kita tiap tahun yang paling tidak minimal pada tiap satu keluarga 1 orang yang berkorban. Kambing telah dari 1/7 atau sebahagian, sebagi stompok, itu bagian tompok daripada kesian. Boleh. Tapi rohnya lembu itu terkongsi untuk 7 orang. Kesian katanya. Saya buat bahasa lawak saja Naji. Kalau kita beli Avanza atau beli kereta Innova, lebih mendingan kita beli Alphard atau kita beli motor saja. Beli Alphard terlalu mahal. Alphard 2-300-an. Yang murah saja Innova 110. Yang second hand 70, 50, model tahun 2005 boleh dapat. Beli kereta Avanza ataupun juga Innova, penumpang boleh 7 orang. Tapi kita tak cukup duit, maka dengan kita bergosip, itu kan? Abang siapa nama bang? Jangan main pen bang. Pen itu diamkan saja. Nama abang siapa? Syakran, Syakir, Syakran, Syakrin, Syukur, Syakirun. Ada 7 orang yang bernama Ahmad, Muhammad, Mahmud, Ali dan lain sebagainya berkongsi untuk beli 1 buah Innova yang semuanya akan berangkat ke masjid. Mesti kita kena tunggu nih. Dan 2 penumpang masuk, masa ada 2 lagi, yang 1 masih mandi, kena tunggu, yang 1 sedang di bilik air, kena tunggu, yang 1 masih tidur, lagi yang 1 tak dapat dihubungi, yang 1 dia matikan handsetnya. Akhirnya keretanya boleh jalan. Ini gambaran sederhana sajalah. Hanya setakat ingin membuktikan kenapa ulama mengatakan berkorban dengan 1 ekor kambing itu lebih afdal daripada kita mengorbankan 1/7 daripada lembu. 1 lembu rohnya untuk 7 orang. 1 lembu kalau 7 yang naik lumpuh dia. Itu bahasa rasional, itu bahasa logik. Sementara kalau dengan kambing, bila masa kita nak guna motor 50, kris 6.000 aja Pak, 6.000 aja, 4.000 pun dapat kris yang 110 cc atau 90 cc dapat 4.000. Tapi senang kita senang mandi daripada kita beli kereta. Pada saat berangkat terpaksa tunggu, saling tunggu menunggu. Itu bahasa salah seorang daripada sahabat kita sudah menikah almarhum, kawan saya pada waktu di Mesir. Coba berpikir, dia ajak saya berpikir. Coba berpikir katanya. Kalau kita beli lembu, tujuan orang yang duduk atas lembu. Sebab dalam hadis dikatakan korban kita akan jadi tunggangan kita nanti pada hari kiamat. Jadi kalau 7, syukur-syukur kalau orangnya kecil-kecil seperti Syakir, kurus-kurus. Kalau orangnya badan besar-besar bagaimana? Ya tak adalah macam itu mati, tak adalah. Tapi macam manapun kesimpulannya, mengorbankan kambing lebih afdal daripada lembu. Leluas waktu 4 hari.
Tak boleh pada hari ke-10, harganya mahal. Biasanya kambing, lembu, hewan ternak akan turun harganya pada hari yang ke-12 atau hari ke-13 daripada bulan Asyurul Haram. Maaf, daripada ayat tasyrik 11, 12 dan 13. Jadi kalau seandainya cukup, alhamdulillah kita beli pada hari pertama, kita sembelih pada hari yang pertama satu keluarga satu ekor kambing, supaya jangan ditanya lagi daging kambing yang kita korbankan kegunaannya kepada 3 peruntukan: satu untuk disedekahkan, kedua untuk diasiakan, dan yang ketiga untuk dimakan. Kata ulama, terpenuhi tuntutan sedekah yang walaupun yang kita sedekahkan itu cuma hanya sebagian kecilnya saja, sebagian besar adalah 90% kami itu untuk kita makan. Masuk dalam peti air bahkan jadi kalau sepanjang tahun Nasional kepada Allah. Amin. Kami korban pada pasir 2012. Iyalah, kambing besar saja 2000 atau 1000 RM, beratnya 30 kilo, yang sedekahkan seakan 1 kilo saja. Secara hukum boleh. Nah, kalau sudah pilih-pilih lembu, kambing, atau juga dengan pokok yang kita terima setelah diberikan kepada kita, maka dengan bagian yang sepertiganya, sebaiknya sepertiga disedekahkan, sepertiga untuk dimakan, dan sepertiga untuk hadiah. Kita jamu untuk orang-orang kaya atau teman-teman kita. Maka pada saat kita dah pilihkan sepertiganya tadi untuk kita makan, yang itu kalau kita nak bagikan kepada non-muslim, kepada orang kafir, tidak ada masalah. Sebab tuntutan hukum untuk bagian tadi itu sudah terpenuhi. Tapi kalau pada saat korban kita bagi kepada non-muslim, itu tidak boleh. Kenapa? Sebab asal-muasal sedekah itu sebagaimana disebutkan di dalam hadis, tu'khadhu min aghniyaihim, diambil daripada orang-orang kaya, wa turaddu ila fuqara'ihim, dan diberikan kepada orang-orang miskin, yang kembalinya pamit itu kepada orang Islam. Tak cukup duit, kongsi. 7 macam niat, tidak ada masalah. 1 ekor lembu, 1 untuk dam, kedua untuk akikah, yang ketiga untuk korban, yang keempat untuk bayar wajib dan wajib, yang kelima hanya untuk dagingnya, yang keenam buat kenduri, yang ketujuh untuk buat majlis khitan misalnya. Tak ada masalah, 7 macam niat dengan 1 ekor lembu. Tapi kalau seandainya dengan kemampuannya beli lembu 1 ekor sekarang boleh tak? Oh, masya Allah, tabarakallah. Baginda beli 100 ekor onta hanya untuk baginda seorang bibi saja. 63 ekor yang Nabi kita sembelih. Tidak ada larangan, bahkan itu yang teristimewa, punya tunggangan besar, sendirian, lagi tidak ada penumpang, lebih istimewa lagi. Kalau boleh kita lakukan seperti itu 20 menit yang ada sebarang soal silakan. Jadi bersoalan silakan. Suraunya ada Jumatan sini. Surau ada sembahyang Jumat. Ada. Jadi mungkin pada suatu ketika, ya mungkin tujuan pertama untuk kemudahan kita, maka dengan EJK atau juga dengan masyarakat setempat sepakat untuk mengadakan sholat Jumat di sini. Dalam kata Imam Syafi'i, masjid bukan merupakan syarat untuk kita melaksanakan sembahyang Jumat. Di office boleh, jabatan mana saja, Putrajaya silakan saja. Tidak mesti sholat Jumat kita laksanakan di dalam masjid. Yang mensyaratkan sholat Jumat harus dilaksanakan di dalam masjid itu mazhab Imam Malik, guru kepada Imam Syafi'i. Mazhab beliau saja. Mazhab yang lain tidak syarat. Di Padang God boleh, di Stadion Bukit Jalil boleh. Luar biasa. Kalau sebelum pertandingan pada Jumat itu sebelum mereka bertanding, ternyata dengan penggemar dan peminatnya yang datang dari sana sini itu, kiper menjadi muazzin, bek menjadi khatib, kemudian dengan penyerang tuh yang depannya 3. Sebab permainannya seperti apa? Permainan 4-3-3, 4 bek, 3 tengah dan 3 penyerang, atau 5-2-3. Jadi 5-2-3 betul. Betul kan? Ada kan? Atau supaya kita jangan sampai kekalahan, supaya kita perkasa, kita berkuat. Jadi
permainan kita seperti apa? Permainan kita 8-1-1. Tengah satu, penyerang satu, 8 tidak berkiper semuanya. Oh, insya Allah gak bakalan masuk. Tapi gak bakalan dapat kita mencetak gol karena kita tidak punya penyerang. Kalau seandainya yang jadi kiper dalam waktu yang sama menjadi imam, kemudian yang penyerangnya menjadi khatibu, masya Allah luar biasa. Bukit Jalil itu akan menangis terisak-isak. Kali kata Bukit Jalil, kali pertama aku melihat manusia waras pada hari-hari yang mulia. Maaf dengan bahasa. Sebenarnya kita sudah ini jangan diambil yang sekarang ini saja. Ambil daripada hak berulang tadi itu. Oke. Sekali aja, dasarnya udah. Taufik, harus saya panggil macam tuh, baru Taufik ini menyaut saya, takkan? Kita bilang Bang Ade, jadi itu sekali aja pelan lagi. Ada dikumandangkan keras dari berkali-kali, takkan kita tak dengar dengan seruan dan panggilan daripada Allah Jalla wa'ala. Itu kesimpulannya. Kembali kepada cerita masjid tadi itu. Jadi macam mana kalau pada suatu ketika surau dijadikan masjid, apakah boleh kita beriktikaf di masjid itu? Pada saat surau dijadikan tempat untuk sembahyang Jumat, apakah statusnya berubah jadi pada masjid? Tidak berubah. Kalau memang diwakafkan untuk surau seumur hidup tidak akan berubah jadi pada masjid. Selama statusnya masih tetap saja surau, selama itu i'tikaf tidak boleh dan tahiyatul masjid tidak dibenarkan. Bukan tidak boleh buat sembahyang, akan tapi dengan niat tahiyatul masjid itu sembahyang seakan-akan ada permainan tala'ub daripada kita yang bukan pada tempatnya dengan kita niat yang lain. Allah, ini sila simak barang soalan. Bismillahirrahmanirrahim. Ada mic yang nganggur, mic yang nganggur, yang mubazir lah yang nganggur. Ya, sebentar Pak, ada satu sini. Tak berhenti sinyal subuh. Jadi belum. Maka kita kemana kira-kira? Kalau seandainya ini surau kita nih, kita ada samping di masjid. Masya Allah masjid kita ramai. Surau setakat imam bilang ada cigo nan, ada cigo mat, ada panjang, ada pak lum, tak sampai satu sok. Secara sepakat ulama mengatakan kalau seandainya yang ramai jamaahnya itu surau sekalipun, tetap saja yang ramai jamaahnya lebih afdal daripada yang tidak ramai yang walaupun di masjid. Sebab masjid kelebihannya dengan tempat, sementara dengan jumlah bilangan tadi itu kelebihannya dengan jamaah. Kelebihan dengan ibadah lebih afdal daripada kelebihannya daripada tempat. Kalau masjidnya setakat yang afdalnya itu daripada tempatnya. Kalau jamaah itu daripada ibadah itu sendiri. Tapi ada pengecualian. Kalau pada saat dengan kita biasa-biasa saja. Ketika kita datang tak diperhatikan, kalau kita tak datang pun juga tidak dicari. Jadi kita jadi sama macam itu. Sehingga kita tidak ada pengaruh kepada masyarakat sekitaran atau kepada lingkungan. Hadir tidak hadir sama saja, tidak ada bedanya. Dalam keadaan semacam itu kita sebaik di masjid yang lebih ramai jamaahnya atau di surau yang lebih banyak pengikutnya lebih afdal daripada kita sembahyang di sini. Tapi
kalau kita daripada orang yang sangat diperhatikan atau diperhatikan dan ada pengaruh kurang atau tidaknya dengan kehadiran kita. Kalau masuk sembahyang di surau ini ramai juga muslimat-muslimat yang ikut serta. Kalau yang tak turun ramai juga yang tidak ke surau. Maka dengan memakmurkan surau kita walaupun jamaahnya sedikit dengan orang-orang seperti itu lebih afdal. Bahkan kalau sampai mentakdir akibat karena kita tidak datang ke surau ini akhirnya jamaah tidak terlaksana, ulama mengatakan faqdidu al-masajid atau mengosongkan, menganggurkan tempat-tempat ibadah hukumnya haram yang walaupun tidak hanya 2 orang saja, daripada tidak ada jamaah langsung di surau kita yang 2 orang tadi itu pada posisi yang boleh menebus dan juga yang boleh mengimbangi ganjaran pahala yang diperoleh oleh mereka-mereka yang jamaahnya lebih ramai. Silakan Bang. Waktu jadi dengan sana. Oke. Jadi apakah dengan kita berdoa pada saat upacara hukum sedang berlangsung di sana, berarti dengan kita akan berdoa selepas pukul 7-8 maghrib atau selepas pada pukul 11, sebab kita beda waktu, kita lebih awal dalam 6 jam. Maknanya kalau di sana zuhur pada pukul 12, maknanya kita di sini sudah pukul 6. Kalau kita ngikuti detik-detik waktu di sana, berarti dengan kita akan berdoa daripada pukul 6 sampai pada pukul 12 malam. Atau kita ikut waktu kita masing-masing. Allah Maha Bijaksana untuk mengkaruniakan hari Jumat dengan kita ikut waktu kita di sini. Jadi waktu itu tertakluk kepada perputaran matahari kalau dengan waktu sembahyang, tapi kalau dengan fajar itu terpaut dengan bulan. Jadi seketika dengan kita di sini masih lagi dalam bingungan pukul 6, pukul 7. Kalau dengan hitungan waktu di sana mereka sedang berwukuf, sementara dengan kita di sini kita sudah berluputan. Kenapa? Jadi katakan saja waktu istijabah. Waktu istijabah pada hari Jumat. Waktu istijabah pada waktu sulusul akhir sepertiga malam yang terakhir. Yang dilurapuna Bisurusil akhir atau idapat yang lain apabila tersisa daripada waktu malam itu sepertiga, Allah turunkan rahmat dan maghfirahnya. Jadi itu dikatakan sepertiga malam yang terakhir. Mungkin kalau dengan hitungan waktu kita di sini kira-kira daripada pukul 2:30. Jadi pukul 2:30 hadis tadi itu diriwayatkan pada ulama kita di Madinah yang dengan kegunaan dan maksudnya adalah untuk semua tempat, untuk dimerata tempat. Tidak ada perbedaan antara tempat dengan tempatnya. Kalau pada pukul dari sini matahari sudah terbenam, berarti maghrib. Hilang warna kemerah-merah di langit, waktu isya. Kita tidak berpatokan atau tidak berpanduan kepada Arab Saudi. Kenapa? Sebab pertama karena beda waktu. Hitungan waktu bukan dengan negara. Hitungan waktu bukan dengan tempat. Hitungan waktu dengan perputaran bulan dan matahari. Wa yas'alunaka 'anil ahillah. Mereka menanyakan kepada kamu tentang bulan daripada bulan Syawal sampai detik pada bulan purnama. Qul hiya mawaqitu linnasi wal haji. Itu adalah untuk ketetapan waktu-waktu ibadah manusia dan juga untuk ketetapan ibadah haji. Terbit masuk waktu tahrim. Beberapa saat kemudian berakhir waktu tahrim menjelang pada waktu duha. Ikut waktunya masing-masing. Jadi untuk waktu di Arafah puasa katakan saja. Takkan dengan kita puasa Arafah yang pahalanya jangan tidak puasa di Arafah tepatnya pada hari Senin nanti. Jangan ada yang buat kenduri, jangan ada yang buat akikah, jangan ada yang buat rumah terbuka, buat rumah tertutup pada hari Senin nanti. Kenapa? Sebab ramai di kalangan kita, satu pada hari Arafah, yang kedua pada hari Asyura, yang buat majlis kenduri pada hari Asyura. Secara tidak langsung dengan kita ingin menguburkan sunnah puasa pada hari Asyura. Mana buktinya? Buat bubur Asyura. Tak apa buat buburnya, tapi nanti kita makan pada masa kita selepas buka puasa. Tapi jangan untuk dimakan pada siang hari itu. Nah, jadi hari Arafah keampunan untuk 2 tahun. Dosa kesalahan yang telah lalu, inilah ahtasib Nabi kita bersabda, aku berharap kepada Allah, saumu yaumil arafah yukaffir asanatan maudiyah wa sanatan mustaqbalah. Tahun yang telah lalu dan juga dengan tahun yang menyusul, takkan dengan kita puasa di sini
ikut waktu di sana. Ikut waktu di sana daripada pukul 5 sana, berarti kita mulai puasa daripada pukul 11 siang. Pagi makan, tak puasa, belum waktunya lagi kita ikut sana. Kan ada jamaah kita yang hari raya ikut, tak ada. Ya walaupun Mekah ada haji, ada umrah, kiblat, wukuf dan lain sebagainya, tapi tetap perputaran hari raya tidak berkitaran secara keseluruhan. Tetap kita ikut perputaran bulan. Idza ra'aitumuhu fasumu wa idza ra'aitumuhu faftiru, itu tentang puasa. Kamu tengok puasa, kamu tengok berbuka, ikut kepada anak bulan lahir atau tidaknya. Jadi kita berpuasa di sini jelas daripada fajar, daripada pukul 5.30 atau 5.45 paling tidak sampai kepada pukul 7 sesubuh. Ya walaupun kalau waktu di sana masa kita berbuka di sini, di sana masih pada pukul 2 siang. Jadi kita tidak ikut waktu di sana. 8 menit. Ada silakan. Saya dapat satu gambar dari Facebook, gambar kubur Habib Munzir. Coba kubur. Saya rasa kubur Habib Munzir ada gambar Habib Munzir besar gitu. Di mana tuh? Saya dapat satu gambar lah. Kubur. Kubur. Nah, ramai orang dekat kubur tu. Satu gambar Habib Munzir besar dekat atas kubur tu. Yang ditanyakan bagaimana meletakkan gambar atas kubur. Di atas kubur di dinding lah, dinding. Kuburan ditempelkan di depan kubur itu ada gambar Habib Munzir. Ada gambarnya. Coba. Bismillahirrahmanirrahim. Di gambar kita belum cakap. Kan? Apakah gambar itu pada masa pemakaman, pada masa sana sebut pemakaman, kuburan atau penyimpanan jenazah Haji Munzir dipajangkan di sebelah sini, atau gambar itu masih kekal sampai sekarang, itu kita tidak pasti, dan kita tidak boleh berkomunikasi dan berbual-bual dengan gambar yang di situ. Jadi mungkin saja yang pada saat jenazah tadi itu dikuburkan, mungkin pada masa belajar terakhir kubur ada di depan. Apa hukumnya? Mungkin yang perlu kita bicarakan. Jadi kalau secara sunnah jelas tidak ada sunnahnya, tidak ada anjuran, tidak ada tuntutan untuk kita meletakkan gambar di atas kubur seseorang pada saat selepas dia mati. Bahkan itu menggambarkan dan mengingatkan kembali dengan cerita yang diceritakan oleh Ummu Salamah dan juga dengan Ummu Habibah. Dua orang istri Nabi pergi ke Habasyah bukan Habsyah, pergi ke Habasyah. Alam damai. Mesti disalahkan. Damai. Kalau macam tu negara orang jangan dirubah-rubah. Habsyah. Kalau kita sebut Habsyah mungkin oke-oke saja. Tapi kalau ustaz-ustaz, tuan guru sebut Habsyah juga, keberatan kita. Saya asal Banjar. Kalau orang sebut Bonjol, saya keberatan. Ini bukan Bonjol, itu Haji. Haji Kedah, nah. Haji Kedah. Kedah, enggak bodoh. Kan dia tak ada baris. Tak boleh. Jadi pada saat kembalinya mereka daripada Habasyah, Nabi kita tanya, apa yang nampak pelik dengan kalian di situ? Kami masuk ke dalam gerejanya mereka. Ternyata dalam gereja tadi itu terdapat gambar para nabi-nabi dan rasul. Yang diantaranya gambar Nabiullah Isa alaihissalam, di antaranya gambar Sayyidatuna Maryam, ada gambar di situ. Nabi kita kata ulaika syirarul khalqi. Jadi Nabi kita katakan itu, maksudnya tukang lukis, tukang ukir, tukang gambar itu adalah sejajar makhluk. Kanu idza mata bi ar-rajulus saleh, apabila ada orang yang saleh yang meninggal dunia, maka mereka buat gambar orang saleh tadi itu dalam bentuk lukisan dan ukiran.
Tujuan pertama untuk mengenang kembali, untuk mengingatkan kepada penggemar dan juga pada peminat dan para santri, atau juga para penggemar dan peminatnya, ibadah, mujahadah, zikir, tasbih, tahmid, kebaikan, keadilan, kebijakan daripada orang yang berkenaan. Tapi lama kelamaan tujuan tadi itu menjadi pudar, sehingga dengan mereka digelapkan oleh syaitan. Kata syaitan, dahulu tumpuan kalian, nenek moyang kamu bukan setakat pajak letak gambar di situ, pajak gambar di sana untuk mengingat jasa baik dan pengorbanan perjuangan daripada mereka, tidak. Tapi justru untuk mereka dewa-dewakan, justru untuk mereka sembah. Itu asal cerita, asal muasal cerita manusia menyembah patung, daripada gambar sampai menjadi kepada patung. Tapi kalau tujuan supaya dengan kita mengenang baik, mengenang kembali dengan jasa baik daripada beliau, majlis rasulnya beliau yang menghimpunkan manusia sampai ratusan ribu di dataran Monas sama dengan menara KL di sini, atau dataran ratusan ribu kadang-kadang manusia yang berhimpun. Ingatkan kembali dengan majlis pengajian yang pernah dilaksanakan, bagus. Tapi bukan untuk dibacakan sebagai tatapan selama-lamanya di situ. Sebab yang pertama, secara sunnah tidak disunahkan, dan sepertinya dengan kita memberi lawan kepada orang yang nak memprotes, khususnya di kalangan Salafi dan Wahabi, untuk menyalahkan, membid'ahkan, menyesatkan kita yang meletakkannya. Jadi elok sekali apapun dan sehebat apapun, kalau pada hari pertama itulah saya katakan kita tidak boleh berbicara dengan gambar tadi itu. Mungkin itu pada hari pertama pada masa pentarkilan, sekedar nak beritahu orang datang, kadang-kadang datang itu terbawa-bawa. Masa kami di Mekah tahun 74, saya pergi ke Mekah tahun 74, kita tak tahu siapa yang kita usung. Tapi masyarakat di sana sudah membudayakan kalau ada orang mati mesti kita akan ikut mengangkat. Kalau kita sekarang di depan ada jenazah juga, rebutan kita usung, rebutan sampai ke malam. Tak pernah dibawa dengan kendaraan. Yang walaupun ukurannya rasanya lebih daripada 2 km itu kita bawa usung jalan kaki. Siapa yang diusung? Tak tahu. Dengan adanya gambar tadi itu, begitu paling tidak mengingatkan kita atau memperkenalkan kita kepada orang yang berkenaan. Bocor situ, silakan. Ya. Dia ada dua istilah, satu korban udhiyah, yang kedua hadiu. Korban itu yang kita korbankan di mana saja, baik itu kambing atau juga daripada dua jenis lainnya. Sementara dengan hadiu, hewan korban yang kita bawa dari sini untuk kita korbankan di sana. Yang pertama. Kemudian yang kedua, secara urutannya, amalan yang kita laksanakan pada hari ke-10 itu ada 4. Dalam hitungan atau dalam ringkasan kata ranghat, ra ramyut melontar, nur nahrun berkorban, ha halqun itu adalah ukur atau begondol, kemudian ta ranghat, ta itu adalah pawang. Jadi yang kita kerjakan pada hari ke-10 yang disebut hari lebaran pertama, Yaumun Nahar, hari berkorban, satu melontar, kedua menyembelih, yang ketiga bercukur, dan yang keempat tawaf sa'i. Kalau kita tidak sa'i setelah tawaf kudum. Jadi daripada 4 benda tadi itu yang ada hubungkan dengan tahallul awal dengan tahallul sa'i itu hanya 3 saja. Yang pertama melontar, yang kedua bercukur, yang ketiga tawaf sa'i. Apabila kita kerjakan 2 daripada 3, kita akan dapat tahallul awal. Melontar dengan bercukur dapat tahallul awal. Jadi pertanyaan Anda, kalau seandainya dengan kita belum lagi bertahallul atau tahallul awal atau belum lagi tahallul sa'i, apakah sudah boleh kita berkorban? Kalau seandainya dengan kita tidak bertahallul pun, asalkan waktu korban kita sudah masuk, itu tidak ada masalah. Mazhab kita tidak mensyaratkan orang yang berkorban itu harus sembahyang dan menghadiri atau juga mendengar khutbah yang disampaikan. Asalkan sudah berlangsung waktu yang memungkinkan untuk kita melaksanakan sembahyang lebaran, tambah dengan khutbahnya, katakan saja sembahyang itu dalam setengah jam berlangsung daripada selepas waktu tahrim. Kitanya tak kemana-mana, terus kita sudah korban, sudah sah korban kita pada saat itu. Sebagian mazhab tidak sah korban disembelih kecuali setelah selesai salat Id dilaksanakan. Jadi kalau seperti kata abang tadi itu, dia masih di sana lagi,
baru hanya melontar, belum tahalul awal atau baru tahalul sani. Boleh tak korbannya di sini? Kalau seandainya dia ada keluarga dan dia amanahkan korban di sini. Di sini, kalau untuk kita tahalul di sana pada hari ke-10, di sini sudah tahalul. Bukan sangka boleh saja, boleh 10 kali bolehnya. Nah, seperti itu. Jadi tidak ada syarat berkorban. Nanti kita pada hari itu ditanya masuilah asya'in pun di ma'amokir ila paraf awala haram. Tidak ada pertanyaan dikedepankan dan dikebelakangkan, tapi kita jawab kerjakan dan tidak mengapa. Korban dulu baru melontar boleh, melontar dulu kemudian mencukur boleh, cukur dulu kemudian berkorban juga boleh, semuanya boleh. Habis sudah ada lagi. Sallallahu ada lagi. Terakhir. Salah. Ya. Satu, karena tadi yang disebut dalam wakaf, kalau benda itu kita hibahkan, maka akan menjadi hak milik kepada orang yang kita hibahi. Kalau benda itu kita hadiahkan, maka akan menjadi hak milik oleh atau hak milik kepada orang yang kita hadiahkan. Diwaris, dibeli, diberikan, itu semuanya akan menjadi hak milik. Tapi kalau pada saat anak kita korbankan atau kita wakafkan, maka dengan pewakafan tanah itu berarti dengan kita berlepas daripada kepemilikan, terlepas daripada hak milik kita yang tadinya kepunyaan kita berpindah kepada hak lillah. Makanya wakaf itu tulisannya wakaf lillah. Jadi tidak menjadi hak milik oleh nazir, tidak menjadi hak milik oleh individu, tidak menjadi hak milik oleh kerajaan. Kenapa? Sebab kata dengan kerajaan, majlis ugama kan, jakimkan, jaiskan, maiskan, semuanya tidak punya wewenang untuk merubah status wakaf. Kalau wakaf memang untuk pekuburan seumur hidup selama-lamanya digunakannya untuk kuburan. Kalau wakaf untuk masjid selama-lamanya hubungannya masjid. Kalau kita ubah menjadi pasar sekalipun, tetap pasar adanya di dalam masjid. Kenapa? Sebab kalau kita nak rubah status wakaf tadi itu atas dasar apa? Sedangkan benda itu bukan kepunyaan sesiapa. Jadi tak hidup kita dengan wakaf tidak boleh diletak hati. Beda hanya kalau dengan barang-barang yang lain yang kita hibahkan, yang kita hadiahkan, ketika menjadi hak milik daripada seseorang, nak kita dermakan silakan, nak kita jual boleh, nak kita hibahkan, nak kita wariskan, tidak ada larangan daripada hukum. Kenapa? Sebab masih berada di bawah kepemilikan kita. Wakaf lepas daripada hak kepemilikan kita. Ada wabillahi taufiq wa sallallahu alaihi wasallam Muhammad subhanallahi wa bihamdihi asyhadu an la